Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Yuli Indasari SMMM. Izinkan saya pada video kali ini, saya ingin berbagi tips dan trik untuk menulis artikel ilmiah yang simple dan cepat. Nah, tips yang pertama adalah dengan mencari dua variabel penelitian yang ingin diteliti. Nah, pada video kali ini saya merekomendasikan satu metode penelitian, yaitu metode kajian pustaka, yaitu berbasis menggunakan metode systematic literature review. Jadi, langkah pertamanya silakan mencari dua variabel penelitian yang ingin diteliti. Jadi, dua saja, jangan banyak-banyak, karena waktu untuk menulis artikel ilmiah ini sempit dan terbatas. Jadi, kita mencoba untuk membuat artikel yang itu dengan ide yang simple, metode yang kuat, dan layak untuk publish gitu ya. Nah, misalnya di sini saya menggunakan dua variabel penelitian yang ingin saya teliti, misalnya bagaimana pengaruh layanan Shopee COD pada keputusan pembelian. Berbeda dengan yang metode wawancara, ketika kita menggunakan systematic literature review, berarti kita tidak memiliki objek penelitian. Jadi objek penelitian ini nanti digunakan untuk wawancara. Objek penelitian berarti ada tempat untuk meneliti gitu ya. Jadi karena kita berbasis SLR, berarti kita cantumkan saja metode yang kita gunakan di judul. Misalnya di sini bagaimana pengaruh layanan Shopee COD. Jadi ini X satu X pada pengaruh ke Y. Y-nya adalah keputusan pembelian. Jadi dua variabel penelitian itu maksudnya adalah X ke Y atau A ke B ya. Bagaimana X berpengaruh ke Y atau bagaimana A berpengaruh ke B. Jadi X-nya adalah layanan Shopee COD berpengaruh pada keputusan pembelian. Kemudian kita sebutkan metodenya. Di sini kita menggunakan pendekatan SLR. Atau misalnya di sini bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan berbasis kajian literatur juga boleh. Atau pengaruh FOMO terhadap pembelian impulsif. Jadi ada dua penelitian yang kita teliti, yaitu satu dan dua. Kemudian baru kita sebutkan metodenya, metode apa? Berbasis sistematik literatur review misalnya. Boleh. Nah, kemudian untuk metodenya, saya sarankan untuk kajian pustaka, kajian literatur itu not only kalian bilang bahwa kalian bilang kita menggunakan kajian literatur. Karena kalau just only kajian literatur itu berarti sama seperti kita membuat literatur review gitu ya. Literatur review saja. Jadi berbeda dengan kajian literatur yang biasa, kita harus menggunakan metode yang memang itu apa ya, metode yang akademik ya. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah systematic literature review. Nah, biasanya saya merekomendasikan rekan-rekan untuk mencari artikel yang mudah untuk di-download yaitu melalui Google Scholar. Dan itu adalah artikel-artikel yang terbaru. Jadi nanti nanti disebutkan tuh. Jadi misalnya eh, artikel ini menggunakan metode kualitatif berbasis systematic literature review yang mencari sumber referensi menggunakan misalnya Google Scholar dengan jangka waktu 2021 sampai 2026. Biasanya nanti akan saya memerintahkan rekan-rekan untuk minimal mencari 20 artikel yang itu berhubungan dengan ide tulisan yang sedang kalian tulis. Misalnya kalau di sini kalian mencari ingin menganalisis ide terkait beban kerja terhadap kinerja karyawan, maka ketik saja di Google Scholar beban kerja dan kinerja karyawan, kemudian diatur nanti untuk relevansinya, yaitu 2021 sampai 2026. Nanti akan muncul berbagai artikel. Nah, itu artikel silakan di-download hingga 20 atau 30 terserah. Tapi minimal 20 aja udah cukup sebenarnya. Kemudian nanti dibuatkan tabel. Tabel seperti ini. Jadi nomornya dari 20 artikel nanti masing-masing artikel silakan direview ya di nomor berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Penelitinya siapa? Peneliti ini berarti tulisannya adalah tulisan yang sudah berbentuk kutipan, kemudian diambil dari jurnal apa, jadi dipublish di mana, kemudian judulnya apa, kemudian di situ dia menyimpulkan apa. Biasanya kesimpulan ini rekan-rekan bisa cari di abstrak
Atau bisa cari di hasil dan pembahasan. Kalau misalnya di situ dia bilang beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Nah, itu di abstrak. Kemudian kalian cari di bagian hasil dan pembahasan. Kenapa kok bisa dia berpengaruh positif? Kan pasti di situ disebutkan alasannya. Nanti ditaruh di sini gitu ya. Lalu setelah misalnya kalau misalnya Bu susah banget Bu, bisa bisa rekan-rekan silakan untuk mereview dulu semuanya gitu ya. 20 artikel misalnya, kemudian copy paste tabelnya ke ChatGPT, minta ChatGPT untuk menganalisis hasilnya. Jadi menganalisis hasilnya. Tadi kan sudah di review nih sama teman-teman, diringkas gitu ya. Kemudian minta tolong ChatGPT untuk dianalisis gitu ya. Berdasarkan ini, coba analisis tabel review artikel tersebut. Nanti bakal dianalisis tuh. Majority dia berpendapat apa? Apakah beban kerja berpengaruh positif signifikan atau enggak, dan lain sebagainya. Jadi di sini harus dilihat signifikansinya, kemudian dilihat apanya ya, majority signifikan apa enggak, kemudian majority beban kerja ini selain dihubungkan dengan kinerja karyawan, dihubungkan dengan apa gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Jadi untuk sistematik literatur review, saya sudah buatkan template khusus untuk student saya. Jadi nanti rekan-rekan tinggal menyesuaikan dengan ini, dengan yang sudah saya buatkan. Ini adalah templatenya. Jadi sudah saya buatkan dimulai dari judul, kemudian cara membuat pendahuluan, kemudian di sini sudah saya buatkan template menulis metodenya gimana, kemudian cara menyajikan hasilnya kalau menggunakan SLR, kemudian cara membahasnya bagaimana, kemudian di sini ada simpulan dan saran dan cara menulis daftar pustakanya. Coba kita mulai dari yang dari judul dulu ya. Jadi judul ini nanti dibuat tidak boleh lebih dari 20 kata. Jadi mencerminkan dua variabel dan juga metode yang digunakan. Karena kita menggunakan SLR ya. Maybe rekan-rekan nanti bisa di blog, kemudian diganti saja ya yang di sini. Ini contohnya misalnya beban kerja, misalnya menyingkap, bisa menyingkap dampak beban kerja pada kinerja SDM berbasis metode SLR misalnya. Boleh seperti ini. Ini kalau sudah, silakan untuk yang kuning-kuning ini rekan-rekan hapus. Nah, di blog, kemudian hapus. Kalau sudah bikin judul, berarti langkah selanjutnya adalah mengedit nama. Nah, nama ini nama asli ya. Untuk nama saya jangan dihapus ya, karena ini sudah saya bikinkan. Yang di bawah juga sudah saya sesuaikan. Jadi namanya siapa? Misalnya Lina Sari misalnya. Nah, ini nama lengkap rekan-rekan. Nggak perlu dibalik nama belakangnya jadi depan nggak ya? Jadi nama aslinya saja. Kemudian yang bagian ini afiliasi nggak perlu diganti. Tapi untuk yang Gmail ini yang perlu diganti, disesuaikan dengan Gmail rekan-rekan sekalian. Nanti kalau sudah silakan dihapus. Ya ini ya email email mahasiswanya dihapus. Nah, seperti ini. Langkah keduanya, kalau sudah bikin abstrak. Nah, abstrak ini berisi terkait fenomena, tujuan, metode, hasil, dan juga berisi terkait kontribusi tulisan rekan-rekan di dunia akademisi dan dunia praktisi. Jadi ini istilahnya ringkasan dari hasil yang sudah kalian tulis gitu ya. Nanti di sini sudah saya berikan contoh, misalnya penelitian ini langsung ke tujuan boleh. Tujuannya adalah untuk ini, menggunakan ini. Data yang kami, berarti kan harus di ini ya, data yang kami peroleh gitu ya, dengan kata kunci apa gitu ya, dalam rentang waktu berapa, kemudian diseleksi dengan cara yang bagaimana gitu ya. Kemudian berapa yang didapat, di sini misalnya 20 artikel gitu ya. Boleh 20, boleh 25, boleh ya minimal 20 lah, 21, 22 ya. Terserah teman-teman, tapi minimal 20 ya kalau SLR. Kemudian disusun, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian kontribusinya apa untuk dunia ini. Ini masih kurang ya, kontribusi untuk teoritis dan juga praktis seperti apa. Nah, kata kunci ini biasanya saya sesuaikan dengan variabel yang saya teliti, misalnya beban kerja, kinerja karyawan, dan SLR. Dan ini disesuaikan harus sesuai dengan urut ya, urut alfabet.
Nanti silakan diedit. Kalau sudah bikin pendahuluan. Nah, saya di video pertama saya sudah membagikan tips cara untuk membuat pendahuluan secara instan menggunakan AI. Jadi saya tidak membatasi AI ya penggunaan AI. Cuma saya ingin rekan-rekan mempercepat tulisan rekan-rekan, kemudian memparaphrasing. Nah, nanti setelah dari video tersebut, kemudian rekan-rekan mendapatkan eh, hasil pendahuluan yang bagus, silakan nanti rekan-rekan menyesuaikan lagi dengan yang sudah saya ini ya. Jadi jangan langsung di ini mentah-mentah. Jadi silakan untuk disesuaikan. Nah, di sini sudah saya bikinkan anjuran untuk menulisnya. Misalnya buatlah urgensi penelitiannya dengan minimal 10 referensi pendukung dari 5 tahun terbaru ya. Jadi dari referensi yang digunakan tuh minimal 2020 sampai 2026. Kalau misalnya itu berbentuk teori, biasanya kan teori old itu ya, referensinya tuh boleh ya, boleh dipakai. Kemudian penulisannya dimulai dari fenomenanya apa, kemudian memunculkan variabel yang diteliti dan diakhiri dengan tujuan penelitian. Jadi tulisannya harus seperti ini ya, cara menulisnya. Misalnya di sini fenomenanya sumber bla 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 bla. Kemudian saya memulai memunculkan variabel beban kerja ya. Kemudian diakhiri dengan tujuan. Nah, ini cara. Jadi nanti ketika sudah mendapatkan pendahuluannya dari video yang saya share pertama, nanti silakan rekan-rekan coba untuk disesuaikan lagi dengan yang ini ya, diedit lagi sesuai dengan arahan saya yang ada di template masing-masing. Nah, kalau sudah nanti dihapus nih yang kuning-kuning ya, dihapus ya, jangan lupa. Nah, kalau metode ini nanti silakan untuk merubah yang warna kuning saja, dirubah yang warna kuning. Dan majority untuk tahun publikasi nanti saya anjurkan dari tahun 2021 sampai 2026 ya yang dipakai buat referensi dan minimal pemakaiannya 20 artikel. Nah, di sini yang kuning-kuning silakan nanti dihapus. Disesuaikan dengan hasil penelitian rekan-rekan. Nah, kalau sudah jangan langsung dibeginikan saja, dibiarkan, tapi silakan untuk diparaphrasing ulang menggunakan Quillbot ya sesuai dengan video satu yang sudah saya berikan ke rekan-rekan. Supaya apa? Supaya nanti metode yang digunakan nggak sama antara mahasiswa satu dan mahasiswa dua. Karena kan yang pakai SLR bukan cuma kalian, ada teman-teman kalian yang memakai ya. Jadi silakan untuk diparaphrasing ulang. Caranya menggunakan Quillbot dan sudah ada di video lain gitu ya. Nanti coba rekan-rekan cari. Jadi silakan diedit dulu, dihapus yang kuning-kuningnya. Habis itu nanti baru di paraphrasing ulang gitu ya. Nah, cara penyajian hasil dan pembahasan kalau itu menggunakan metode SLR juga sudah saya buatkan ya. Nah, di sini silakan rekan-rekan nanti membuat tabel, kemudian misalnya kalian mendapatkan 20, ini bisa 20, 21, pokoknya minimal 20 aja. Kemudian silakan untuk mereview artikel tersebut. Dari nomor ini berarti urut aja 1 sampai 20 atau lebih. Kemudian penelitinya siapa? Peneliti ini harus sudah dalam kutipan apa ya. Jadi bukan penulis dengan misalnya Yuli Indasari dan Indasari Yuli misalnya. Ditulis semua enggak ya. Tapi sudah berbentuk kutipan. Misalnya Sari dan Yuli, berarti Sari dan Yuli 2026 misalnya. Nah, berarti di sini di situ. Jadi sudah dalam bentuk kutipan cara nulis penelitinya. Kemudian jurnal itu adalah dari mana kalian di artikel yang kalian jadikan referensi itu dia publish di mana? Biasanya nanti ada. Atau kalau misalnya bingung tinggal dilihat aja ya. Di sini biasanya ada nih. Misal Ananda dan Putra, dia dipublish di sini, Jurnal Manajemen Pemasaran. Nah, ini tinggal di copy paste aja di sana, di bagian jurnal ini. Jadi dilihat ya, nanti kemudian judulnya apa. Nah, judul bisa ambil dari daftar pustaka juga. Judulnya ini. Makanya tadi saya sempat jelaskan bahwa eh, ketika daftar pustaka itu pengerjaannya bukan di akhir, tapi berbarengan dengan ketika rekan-rekan mengerjakan subbab-subbab di atasnya, gitu ya. Kemudian kesimpulan ini bisa diambil dari abstrak dan hasilnya dari artikel yang rekan-rekan rujuk. Misalnya di abstrak dia bilang beban kerja itu berpengaruh negatif misalnya. Negatif signifikan nggak gitu kan ya? Signifikan misalnya. Negatif tapi nggak signifikan misalnya. Negatif nggak signifikan terhadap kinerja karyawan misalnya.
Kenapa kok nggak signifikan? Kan itu ada alasannya. Nah, alasan ini yang coba kalian cari di ini, di bagian hasil dan pembahasan artikel rujukan ini ya. Biasanya misalnya, oh dia nggak signifikan karena ini. Akhirnya di artikel ini memunculkan variabel lain. Nah, itu juga harus coba dijelaskan ya. Jadi ini nanti cara cara penulisannya seperti itu, 2 3 4 5 sampai dengan 20. Kemudian setelah itu dianalisis. Nah, kalau analisis ini biasanya berbentuk satu paragraf gitu ya, berbentuk paragraf, kemudian kalian analisis tren hasil penelitiannya gimana, dominan positif, negatif, atau nggak signifikan. Kemudian misalnya, kenapa kok temuannya berbeda-beda? Apakah memang karena berdasarkan tertentu gitu ya, ada alasan tertentu, kemudian tahun publikasinya itu kebanyakan dari tahun berapa? Misal tadi kalian menganalisis dari 2021 sampai 2026. Artikel itu lebih banyak terpublish di tahun berapa gitu ya. Kemudian fokus penelitiannya itu sering mengaitkan variabel misal beban kerja itu ke variabel apa lagi gitu ya selain beban kerja dan kinerja karyawan gitu ya. Kemudian sektor yang diteliti kebanyakan dari sektor apa gitu coba dianalisis. Nah, ini rekan-rekan bisa meminta bantuan ke ChatGPT. Jadi setelah membuat tabel satu review artikel, silakan tabel ini kalian copy paste ke ChatGPT, kemudian minta tolong ya. Buat prompt misalnya, tolong analisislah hasil review artikel ini meliputi, nah meliputi apa? Meliputi ini, misalnya tren hasilnya ini langsung di copy paste misalnya meliputi apa nih? Ininya tinggal di copy paste misalnya di sini ya. Nah, meliputi apa? Tren hasilnya dominan positif negatif bla 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 bla. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan untuk prompt ya atau perintah di ChatGPT. Habis itu bisa nanti hasilnya di paraphrasing dulu di Quillbot baru ditaruh di artikel. Nah, gampang kan ya? Jadi yang susah cuma nganalisis ininya doang nih. Review artikel nih yang butuh waktu. Tapi it's okay lah. Insya Allah dalam jangka waktu 2 minggu bisa selesai sebenarnya. Jadi saya tidak melarang penggunaan AI, tapi at least nanti rekan-rekan silakan untuk apa ya, untuk menyesuaikan ya. Tidak mentah-mentah menggunakan hasil dari AI, tapi nanti dianalisis lagi dan dirubah sedikit menggunakan style bahasa atau style tulisan rekan-rekan. Kayak tadi pendahuluan nggak langsung di copy paste tadi dari hasil penjelasan video pertama, tapi disesuaikan lagi dengan arahan dari saya ini. Jadi kalau sudah ada tulisan kan ngeditnya dikit-dikit doang kan, nggak terlalu banyak yang harus diedit gitu ya. Nah, kemudian setelah hasilnya sudah jadi, udah selesai. Tinggal bikin simpulan dan saran. Nah, simpulan dan saran ini harus menjawab tujuan dari pertanyaan ini ya. Pertanyaan di pendahuluan. Tadi pertanyaannya apa? Untuk mengidentifikasi, mengaji, dan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan ini. Hasilnya apa gitu kan ya. Itu kan kita dapatkan dari sini, dari yang sudah dianalisis oleh ChatGPT itu tadi. Nah, kemudian sarannya untuk peneliti untuk akademisi apa? Sarannya untuk ini apa? Barangkali untuk akademisi silakan ditambah bukan cuma dari Google Scholar tapi berasal dari jurnal-jurnal internasional lain misalnya boleh. Bukan cuma 20 artikel tapi lebih dari ini misalnya boleh. Silakan. Kemudian sarannya apa? Oh, berarti diketahui bahwa misalnya di sini didapatkan beban kerja itu bisa berpengaruh positif apabila dia di manage dengan baik, ada dukungan di ini. Oleh karena itu di apa namanya di lingkungan kerja eh, top manajemen juga harus memperhatikan ini gitu lah supaya beban kerja ini nggak melulu bisa berpengaruh negatif ke ininya kayak gitu-gitu. Jadi ada saran teoritis, ada saran praktisnya. Nah, kemudian langkah terakhirnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini sudah saya buatkan videonya cara membuat daftar pustaka secara instan tanpa menggunakan aplikasi tertentu seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote. Jadi teman-teman silakan nanti coba lihat dulu ya. Nah, daftar pustaka ini penulisannya harus urut abjad
Dan penulisannya itu nggak di ending ya, tapi berbarengan dengan ketika kalian mengerjakan. Jadi kalau kalian misalnya di tugas satu mengerjakan pendahuluan, berarti daftar pustakannya harus dikerjakan juga gitu ya. Jadi ketika menulis kutipan di atas, di bawahnya juga ada. Begitupun sebaliknya. Nah, masalahnya student adalah dikerjakan di akhir, kemudian hilang referensinya gitu ya. Sudah di-download tapi dicari-cari nggak ada. Nah, itu tuh masalahnya. Jadi beriringan. Kalau misalnya di sini kita menulis Robins, berarti Robins di bawah juga sudah harus ada misalnya. Nih nggak ada nih, ini masalah nih, harus ada. Misalnya Robins berapa gitu harus ada. Jadi yang kalian kutip harus kalian tulis di daftar pustaka. Begitupun juga sebaliknya yang di daftar pustaka harus ada di kutipan. Jadi nggak boleh compang-camping ya. Makanya penulisannya harus berbarengan. Jadi itu adalah tips dan trik menulis artikel dengan metode SLR. Semoga berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.